Sebagaimana saya katakan, tidak ada dari kita semua ibu-ibu yang pengen jadi janda. Kalaulah boleh memilih, kita itu tentu ingin menua bersama dengan suami, ingin bersama sampai rambut memutih, sampai tangan gemetar, ya. Tetapi takdir memotong cerita itu seringkali pada setiap manusia, ya. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup itu tidak sesuai yang kita inginkan kadang-kadang itu, termasuk yang terjadi pada ibu-ibu semua. Ada yang mungkin kebersamaannya dengan suami cukup panjang, mungkin ada yang puluhan tahun, ada belasan tahun kemudian ditinggal pergi. Ada pula kebersamaannya itu kadang cuma sebentar, ya. Kemudian suami pergi, ya. Malam-malam menjadi terasa panjang, ya. Rumah menjadi sunyi, ya Bu, ya. Ibu-ibu mungkin ada yang ditinggal di saat cinta sedang hangat-hangatnya, hati sungguh-sungguh sangat bergantung kepada suami, ya. Dan di saat itu terjadi, hati manusia, ibu-ibu mungkin terbelah kepada dua sisi, antara kenyataan dan kenangan, terbelah antara kesedihan dan keinginan untuk melanjutkan hidup. Nah, materi hari ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengingatkan ibu-ibu bahwa apapun jalan yang dipilih sebetulnya merupakan kemuliaan, asalkan disikapi secara benar, gitu ya Bu, ya. Baik menikah lagi atau memilih tetap sendiri, ya, keduanya sebetulnya jalan kemuliaan, karena letak kemuliaan seorang hamba bukan terletak pada statusnya, tetapi bagaimana dia menyikapi hal itu sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Hari ini kita akan bahas itu, ya Bu Ibu, ya. Yang pertama kita akan bahas hal-hal yang kemudian dipikirkan bagi perempuan yang ingin menikah lagi. Yang kedua, yang memilih tetap sendiri. Dan yang ketiga nanti yang ingin menikah lagi tapi nyari jodoh kok sulitnya bukan main. Nah itu kita bahas tiga-tiganya, ya. Jadi begini, tadi saya katakan ketika suami meninggal itu ada tiga keadaan, ya Bu, ya. Yang pertama, ada laki-laki yang mendekati ibu-ibu, mengajak menikah, mengkhitbah dan seterusnya. Nah, di sini kadang-kadang ada perempuan yang memang mantap menikah lagi tanpa keraguan melangkah, ada pula yang ragu. Nah, kita bahas dulu yang ini Bu, yang ketika datang laki-laki mendekati ibu tapi kemudian ibu ragu karena beberapa sebab. Ini yang kita bahas dulu, ya. Jadi yang pertama ini yang memilih menikah lagi, ya Bu, ya. Ya, yang memilih menikah lagi. Ada laki-laki yang mendekati gitu loh Bu. Ada beberapa hal yang kadang-kadang itu membuat ibu serasa gamang kaki untuk melangkah itu. Yang pertama adalah anggapan perasaan bahwa ibu telah berlaku tidak setia kepada mantan suami. Itu kadang-kadang ada seperti itu. Jadi termasuk anggapan masyarakat, lagi ditinggal mati kapanane, lu kate rabi maneh. Gitu ya. Ibu sendiri kadang muncul perasaan merasa mengkhianati suami, ya. Saya itu Pak, kalau nikah lagi saya merasa berkhianat pada mantan suami. Nah, begitu, ya. Jadi ada rasa merasa bersalah. Merasa apa itu Bu? Bersalah, merasa tidak setia atau berkhianat kepada suami. Itu biasanya yang bikin gamang melangkah itu. Yang kedua, ada perasaan merasa seakan-akan egois, tidak memperdulikan anak. Dan ini komentar manusia juga sering itu. Enggak seakan anaknya rabi maneh, anaknya lo cilik-cilik. Itu ada seperti itu, ya. Ya, ini seperti ini, ya. Ada pula yang ketiga. Yang ketiga itu apa Pak?
Yang ketiga ini kadang-kadang orang itu menganggap dia sebagai perempuan pembawa sial. Awakmu lho, wis rabi ping pindho bojomu mati kabeh. Rabi maneh pas mati maneh bojomu. Loh, enggak ini. Aku ki ndak bahas apa-apa umum ini. Umum ya. Aku ki ndak bahas apa-apa. Sebetulnya dia pengen ninggal laut tapi keluarganya itu ya. Terus gak usah kabeh maneh. Kabeh pindho mati kabeh. Kabeh maneh mati pisan maine bojomu. Ada yang begitu. Dan macam-macam ya Bu ya. Ada lagi ya ketepaan rezekine ya. Nemu suami itu yang muda. Sugih. Lalu komentarnya, wah itu dukunnya kuat iki ya. Golek dukun dendi gitu ya, pelete manjo gitu kan begitu ya Bu ya. Macam-macam tanggapan orang itu. Inilah beberapa hal yang kadang-kadang membuat perempuan itu gamang untuk melangkah ketika ada lelaki mendekati. Kita ingin bahas Bu, bahwa pertama keliru ketika muncul di pikiran ibu ketika menikah lagi, lalu ibu adalah seorang istri yang tidak setia. Ini satu hal yang keliru. Jadi jangan sampai muncul di pikiran kalau rabi beneh iku dadi aku iki bojo sing gak setia. Setia itu menjaga amanah pernikahan ketika ikatan pernikahan itu masih ada. Itulah yang disebut setia. Ibarat menjaga sebuah rumah, ibu diamanai menjaga rumah, ibu disebut setia menjaga rumah itu ketika pemiliknya ada. Nah kalau pemiliknya tidak ada, ibu bukan berarti harus tetap berdiri di depan rumah itu seumur hidup. Ketika suami meninggal, yang disebut setia itu bukan berarti mengubur seluruh masa depan kita bersama kepergian suami. Ibu-ibu tetap manusia, dan agama tidak pernah mengajarkan bahwa kesetiaan seorang istri itu adalah memilih tetap menjanda ketika suaminya meninggal. Anggapan ini berasal dari romantisme yang berlebihan, yang jelas bukan dari agama. Jadi no problem Pak kalau saya nikah lagi, no problem. Bukan tidak setia Pak, bukan. Agama memberi keleluasaan kepada ibu. Jadi kalau ada lelaki yang baik, soleh, perilakunya baik, karakternya bagus, menerima anak-anak sampean, soge pisan, atletis, good looking, good rekening. Iya kan? Kenapa harus ditolak? Kalau hati ibu merasa nyaman, kesampingkan omongan manusia. Kalau nuruti omongan manusia, jenengan yang justru mengorbankan hidup untuk hanya menuruti anggapan manusia. Ingat Bu, agama itu tidak melarang sampean untuk menikah lagi. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 7 sampai 7 Allah berfirman, orang-orang mukmin itu adalah disebutkan panjang dari ayat 1, qad aflahal mu'minun dan seterusnya itu, orang-orang yang khusyuk sholatnya dan seterusnya itu ya, membayar zakat dan seterusnya. Nah, di ayat 5 sampai 7 itu disebutkan orang mukmin itu, orang beriman itu adalah walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali hanya kepada pasangannya atau budak-budak yang dia miliki. Barang siapa menyalurkan syahwatnya kepada dua hal tadi, untuk laki-laki ya itu ya, kepada pasangan itu ya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak layak untuk dicela. Loh, ini Allah menegaskan, artinya selama orang menunaikan
keinginannya itu melalui dua jalur tadi untuk laki-laki, pasangan yang sah atau kepada budak dalam perang yang diperoleh dalam perang, itu tidak layak untuk dicela. Loh, kalau agama sudah membolehkan, lalu kemudian masyarakat atau siapapun mempersulitnya, ini kan seperti Allah membukakan jalan yang lebar, lalu manusia sibuk menaruh duri dan batu di jalan itu. Hukum asal sesuatu itu boleh, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu yang boleh. Kenapa apa yang dilapangkan di dalam agamanya dipersempit? Jadi jangan dianggap bahwa menikah lagi itu bentuk ketidaksetiaan. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Tuh. Kemarin dalam Al-Baqarah 234 Allah mengatakan, fa idza balagna ajalahunna, kalau mereka sudah selesai masa iddahnya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak ada dosa untuk kalian para wali apapun yang mereka lakukan itu. Mau nikah lagi ya jangan dihalang-halangi. Mereka itu sudah punya hak penuh. Jadi kalau sudah selesai masa iddah, perempuan ditinggal mati berapa Bu? 4 bulan 10 nikah lagi tidak apa-apa dalam agama. Tidak usah ngenteni sewu dinane, kuburane garing, ngenteni mbu kapan, apalagi harus menjanda seumur hidup. Enggak, silahkan nikah lagi. Agama membuka pintu lebar-lebar. Jadi pertama, jangan berpikir bahwa menikah lagi itu bentuk ketidaksetiaan. Dibuang pikiran seperti itu, ya. Supaya ringan langkahnya menikah untuk lagi itu kalau memang ada lelaki mendekati itu. Dan Bu, kenapa sih agama membolehkan? Karena Bu, memang pada kenyataannya perempuan ini butuh menjaga diri dan meringankan hidupnya itu dengan menikah lagi. Sebagian perempuan itu butuh meringankan hidupnya atau menjaga dirinya dengan menikah lagi. Perempuan itu kan punya beberapa kebutuhan ya Bu ya. Kebutuhan finansial. Nggih napa nggih? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin perempuan, pemimpin rumah tangga. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena lelaki diberi kelebihan atas sebagian yang lain, dan lelaki itu memberikan nafkah kepada istri. Loh, memang yang dibebani mencari nafkah itu adalah laki. Lah kalau ada perempuan memilih untuk kemudian menikah lagi supaya ada donatur, istilahnya begitu, apa itu salah? Apa itu bentuk kelemahan? Bukan kan? Kan tidak semua perempuan harus mampu dan mau untuk menanggung nafkah keluarga, itu kan tidak harus. Jadi kalau ada perempuan menikah lagi, wajar dong Bu. Kalau dia butuh donatur, kebetulan ada orang tajir, punya usaha, punya showroom, apa salahnya? Gitu loh. Pak Usman, iku lho wis soge, ditinggali wis akeh nyebunya yang sing lanang dhisik. Meninggal itu suaminya ninggali banyak harta. Ngono lho Pak, sik nikah lagi. Kan wis ndak butuh duit. Mungkin duit ndak butuh, butuh kebutuhan seksual. Nggih napa nggih? Loh iya kan, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin ila akhir ayat. Manusia itu dihiaskan suka kepada lawan jenis. Apa maneh sik enom. Duwe akeh, warisan teko bojo sing lawas akeh. Loh, tapi kebutuhan seksual kate kongkon ketip-ketip ngene ae. Loh. Ini bukan aib. Ini fitrah. Ini bukan aib ya Bu ya. Loh, aib apa bukan? Bukan dong. Fitrah, sesuatu yang diletakkan Allah dalam diri kita. Loh, terus kok dicela itu di mana letaknya? Pak Usman, enggak Pak Usman, gue wis tuwek kok Mas, wis gak pati butuh ngono. Lho, aja bingung rabi maneh Pak Usman, duwike wis akeh, pensiunan duwe, umur ya wis tuwek Pak Usman, kok sik rabi maneh. Mungkin butuh kebutuhan emosional. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha.
Di antara tanda-tanda kasih sayang Allah diciptakan pasangan dari dirimu sendiri supaya kamu mendapat ketentraman. Wong iku kadang butuh tentrem, butuh teman berbagi, teman cerita, butuh support batin. Nek ngono mungkin ndak butuh, Bu. Sampeyan tahu Nani Wijaya? Sopo Nani Wijaya iki? Hah? Duduk Mika Wijaya loh. Lah iya, sapa Nani Wijaya iki sapa? Duduk Mika Wijaya. Nek Mika Wijaya iku ibuke Nia Zulkarnain, duduk iku. Iku kan bojone Diki Zulkarnain dulu. Enggak, Nani Wijaya. Nani Wijaya itu pemain emak di tukang bubur naik haji itu loh. Tahu Nani Wijaya itu. Tahu enggak Nani Wijaya itu? Berumah tangga dengan suami pertama Misbah Yusabiran bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun berumah tangga puluhan tahun, suaminya meninggal tahun 2012. Punya anak-anak yang sudah dewasa. Di 2017 Bu Nani Wijaya itu menikah lagi padahal umurnya sudah 72 tahun. Menikah dengan sastrawan Ajib Rosidi yang umurnya 79 tahun. Menurut sampean apa butuh duit? Mboten, beliau kaya, anak-anaknya dia artis besar sampai di usia tua syutingnya masih lancar, ya toh? Duitnya banyak, ya, asetnya banyak, anak-anaknya mandiri semua. Umurnya sudah 76. Apa masih butuh seksual? Mungkin enggak. Apa butuh duit? Enggak. Apa yang dibutuhkan, Bu? Kebutuhan batin, butuh teman ngobrol. Makanya beliau nikah sama Pak Ajib Rosidi yang umurnya sudah 79. Laki-laki 79 itu hormon testosteronnya sudah ndak anu, Bu. Sudah ndak anu itu. Bapak saya itu umur 70 sudah pisah sama ibu saya tidurnya dulu itu. Apa yang dibutuhkan sebut kebutuhan batin. Karena hati itu sama seperti rumah. Yang dibutuhkan bukan cuma kuat dindingnya, tapi ada kehangatan di dalamnya. Kan begitu. Kemarin tahu enggak bibinya Maya Estianti? Maya Estianti itu punya bibi namanya Dr. Kus Hadianti Hadibroto. Tahu umur berapa dia nikah? Umur 76 tahun dia nikah. Nikah sama duda umur 82 tahun. Bayangno wong lanang 80 iku lak wis buat apa coba ayo? Si perempuan umur 76 wis nenek-nenek nemen to, Bu. Menikah sama duda umur 82. Bibinya Maya Estianti kemarin masih tahun ini. Coba, apa itu karena kurang duit? Boten, beliau dokter, buku Hadianti ini itu dokter kok. Ya. Butuh apa? Seksual. Jauh umur 76 toh, Bu. Suaminya 82. Iya toh? 82 kok. Ya. Apa coba? Kebutuhan maka tidak bisa disalahkan ya. Ketika seorang perempuan karena dia punya kebutuhan finansial, punya kebutuhan emosional, punya kebutuhan apa tadi? Seksual dan seterusnya, ketika memilih menikah lagi itu bukan sesuatu hal yang dicela dalam agama. Gitu ya, Bu ya. Bu, saya mau cerita kisah sahabiah. Sampean mungkin pernah mendengar kisah sahabat perempuan namanya Atikah binti Zaid. Pernah dengar? Siapa, Bu, namanya, Bu? Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid. Saudaranya Said bin Zaid. Tahu menikah berapa kali? Hah? Menikah 4 kali. Menikah berapa? 4 kali. Menikah 4 kali. Suami pertama menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Suami pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar meninggal dalam perang Taif tahun 11 Hijriah. Nikah lagi sama siapa? Umar bin Khattab. Sama siapa, Bu? Umar bin Khattab. Setelah ini meninggal, tewas, gugur, syahid di perang Taif.
menikah dengan Umar bin Khattab. 10 tahun menikah dengan Umar meninggal ditusuk waktu sholat subuh oleh Abu Lulu, meninggal tahun 23 Hijriah, menjanda lagi, suaminya mati lagi. Apalagi menikah lagi sama siapa Pak? Sama siapa ini? Tahu? Sama Zubair bin Awam. Sama siapa Bu? Zubair bin Awam. Cukup lama juga ya. Zubair meninggal dalam perang Jamal, nikah lagi sama siapa? Husain bin Ali yang usianya lebih muda. Husain bin Ali. Husain bin Ali itu cucu Rasulullah itulah. Bu, cucu Rasulullah, putranya Fatimah itu kan Hasan sama Husain. Atikah yang usianya sudah tua itulah menikah dengan cowok ganteng yang lebih muda, cucunya Nabi, Husain bin Ali. Berapa kali Atikah menikah? Suami keempatnya ini bahkan berondong. Berondong bukan sembarang berondong, berondong berkualitas. Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Coba ini. Kalaulah zaman dulu persepsinya masyarakat seperti perempuan sekarang, seperti orang sekarang, mungkin Atikah ini digunjing nggak bisa-bisa. Nggak, rabi wing papat, terus tua. Atau tadi, ya, rabi maneh wis, bojomu lho wis mati pindho. Rabi maneh, mati maneh. Rabi maneh ping papat. Lho kok iso lagi bojone mati pindho terus gak oleh rabi maneh ya. Lho kalau lah anggapan tadi itu boleh, ya anggapan gitu itu. Loh, ini malah suaminya keempat-empatnya meninggal, terbunuh semua. Terbunuh perang Taif, terbunuh ditusuk Abu Lulu, terbunuh perang Siffin, dan ini terbunuh dalam perang Karbala itu. Tapi malah beliau digelari sebagai zaujatus syuhada, istrinya para syuhada, karena keempat suaminya gugur semuanya syahid. Lagi kematian bojo pindho diarani nggawa sengkala, bahulawean, wadon nggawa pati. Jangan menganggap seperti itu. Itu mitos tatoyul dan itu syirik, Bu. Menganggap keyakinan-keyakinan seperti itu tidak boleh, ya. Nah, jadi ini Atikah contohnya ini, ya. Siapa lagi Pak? Banyak sahabiah perempuan rata-rata dulu itu menikah berkali-kali, Bu. Asma binti Umais pertama menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far meninggal gugur di perang Mu'tah, menikah sama Abu Bakar. Setelah menikah dengan Abu Bakar meninggal, menikah lagi dengan Ali. Orang dulu itu menikah rata-rata 2, 3, 4, 5 kali, no problem. Tidak ada anggapan seperti masyarakat sekarang. Karena itu ditepis, Bu, anggapan bahwa kalau saya nikah lagi itu tidak setia. Orang menikah lagi tidak harus menghapus rasa hormat dan cinta kepada mantan suami. Format cintanya kepada suami bisa tetap ada dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk doa, dalam bentuk kenangan baik, dalam bentuk menjaga nama baik suami, dalam bentuk mendidik anak-anaknya secara baik. Itulah bentuk kebaikan sampean kepada suami terdahulu. Jadi jangan kepikiran seperti itu. Jadi singkatnya Rabi mana ini ono sing medheki. Ojo anu ya. Bismillah, ya. Jangan ada pikiran tidak setia Pak. Pak enggak gitu Pak Usman. Masalahnya saya sudah kadung janji sama suami. Dulu saat suami sakit, itu suami bilang begini Pak Usman, "Dek, nek aku besok ndono umur, sampean ojo Rabi maneh ya, Dek ya." "Iya, Mas." "Enggak, sumpah dhisik demi Allah." "Demi Allah wis, Mas." "Demi Allah ndak Rabi maneh, Dek ya." "Iya, demi Allah." "Pak Usman, saya sudah kadung janji demi Allah." "Ya apa Pak Usman?" "Batalno janjine." "Batalno janjine."
Saya sudah bersumpah demi Allah, Pak. Suami dalam keadaan ngene-ngene. Ojo kapi maneh, Dik. Demi Allah, aku ndak lilo kapi pada sampean. Iya. Demi Allah, Mas, ndak kapi maneh. Aku ndak lilo. Iya. Pak, saya sudah janji, Pak, itu, Pak. Di hari menjelang suami wafat, Pak, hari ini ada mendatangi saya, Pak. Masya Allah, calonnya ini bagus, tapi saya ini sekadung janji batal no. Bak fathah ba, tak fathata, sukun batal no. Pak Utsman kok memberi saran seperti itu? Loh, karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Wa idza khalafta ala yamin, kalau kamu sudah terlanjur bersumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu melihat ada sesuatu yang lebih baik dari sumpahmu itu, fakaffir an yaminik, batalkan sumpahmu. Mesek ah diceritane. Batalkan sumpahmu, datangi sesuatu yang lebih baik. Itu kata Nabi. Jadi kalau sudah terlanjur bersumpah, lalu ada sesuatu yang lebih baik, sumpahnya itu lebih baik dibatalkan. Kan gitu. Caranya gampang. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, fakaffaratuhu, kafarohnya kamu membatalkan sumpah itu adalah it'amu asyarati masakin min ausati matut imuna ahlikum. 1. Memberi makan 10 fakir miskin. Apa, Bu? Kafarohnya, Bu? Kafarohnya apa? Batalin sumpah itu memberi makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Memberi pakaian lengkap untuk pakai sholat itu loh, lengkap itu. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, kalau tidak mendapati tiga-tiganya ini, tidak bisa, fasyamu salasati ayam, puasa 3 hari. Ya. Dzalika kafaratun aymanikum idza khalaftum. Itulah kafarah sumpahmu kalau kamu membatalkan sumpahmu. Ingat, kafarah sumpah 1. Yang 3 ini pilihan, Bu ya. Yang 3 ini pilihan, boleh pilih salah satu. Jadi tidak boleh puasa dulu, pilih 3 salah satu. Ngasih makan 10 fakir miskin, ngasih pakaian 10 fakir miskin, atau membebaskan. Pilih salah satu. Budak ndak ono nukono klambi larang, ya toh. Wis ngekei 10 makan fakir, ya, golek fakir miskin kei mangan. Gampang kan? Gampang, batalno kabeh maneh. Wis ngono. Tapi tidak semua sumpah bisa dibatalkan. Jadi begini, Bu, sumpah iku ana sing haram dibatalno, ana sing boleh dibatalkan, ada yang harus dibatalkan. Sumpah sing ndak boleh dibatalkan iku misale sampean sumpah ngene iku ndak oleh dibatalno. Misale ada seorang laki-laki diomongi sama istrinya, "Mas, sampean lereno main ambek mabuk. Nek terus leren ambek mabuk, kalau terus minum, saya minta cerai." Ndak wis, aku sumpah demi Allah, aku leren ngombe mabuk. Lah ini ndak boleh dibatalkan. Sumpahnya sumpah sesuatu yang wajib, berhenti dari maksiat, berarti sumpahnya harus dijalankan. Ada seorang dilantik jadi kepala desa. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan amanah tugas yang dibebankan kepada saya dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankannya sesuai takwa kepada Allah. Loh, sumpah ini tidak boleh dibatalkan, wong sumpah jabatan. Nggih, Bu nggih.
Tapi ada sumpah yang boleh dibatalkan. Sampeyan sumpah misalnya, aku sumpah demi Allah ndak rabi tonggo misale. Lah kok ndak mau kok ana tonggo pindanannya. Lah kok tanggane iki ganteng. Ya dibatalno ae. Cukup ngasih makan 10 fakir miskin. Jangan hidup itu dibelenggu sumpah. Agama tidak mempersulit kita, gitu loh Bu. Tapi ojo gampang-gampang bersumpah. Bahkan ada sumpah yang harus dibatalkan. Misalnya ada orang bersumpah begini Bu, aku sumpah mulai saiki ndak ngiduk umay adikku. Lah ini sumpah ndak boleh. Sumpah mutus silaturahim. Ya itu ndak boleh. Ya. Abu Bakar dulu sumpah tidak akan membantu Mistah bin Uthathah ketika Aisyah diomongin tidak enak lah sama Mistah itu. Ya, itu ditegur oleh Allah melalui surat Nur 22. Jadi ada sumpah yang memang harus dibatalkan. Ada orang sumpah begini Bu, saya wis nazar, sumpah janji wis, pokoknya anakku lulus katanya nanggap orkes nyeluk trio macan. Wah itu kudu dibatalno. Sumpah begitu harus dibatalkan. Ya, atau kadung teko yang dukun, anaknya sakit, ditambahno janji ngene. Sampeyan tak tambani anake, tapi nek waras tak rabi anake sampean misale. Nggih, janji lo ya, janji sumpah lo ya. Sumpah pocong lo ya. Begitu anaknya sembuh, sumpahnya aja dijalankan seakan anaknya sampean ya. Dibatalkan. Sumpah seperti itu harus dibatalkan. Jadi Bu, kalau sudah terlanjur berjanji kepada suami tidak akan menikah lagi, tapi mendapati peluang untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik, sumpah seperti itu boleh dibatalkan. Ini satu ya. Tapi ingat Bu, nikah lagi sampean juga harus berpikir tantangannya. Nikah lagi itu juga tidak sederhana. Tantangan pertama itu adaptasi. Jadi Bu, suami yang ini pribadi yang berbeda dengan suami sebelumnya. Lah itu kita butuh adaptasi. Gitu loh Bu. Kenangan itu kan tidak sepenuhnya hilang ketika sampean menikah itu. Bahayanya kalau nikah lagi itu kadang kenangan-kenangan indah bersama suami terdahulu itu masih ada. Lalu ketika mendapati hal itu tidak ada pada suami baru, sampean membanding-bandingkan, ini akan menyebabkan sampean menjadi suami istri yang tidak bersyukur. Suami duluku tidak seperti ini nih. Nah ini malah membandingkan. Jadi diingat itu tantangannya ya. Apalagi tantangannya konflik anak tiri sama ayah tiri. Ingat itu. Kadang bojo sing anyar iki di anake sampean gak pati Jawa, ya iso. Bermusuhan di anak sampean, tidak care ya, kasar ya. Itu membuat anak sampean hilang kepercayaan kepada sampean, bahkan bisa timbul luka jangka panjang. Dan tantangan ketiga, kadang-kadang salah pilih. Lho ini salah pilih ini bahaya Bu. Kalau salah pilih, rumah tangga yang baru bukan bisa menjadi sumber ketenangan, bahkan menjadi sumber kegelisahan loh ya. Apalagi kalau suami yang baru ini agamanya buruk, tidak peduli halal haram, meremehkan yang haram, meninggalkan ibadah, pelaku maksiat. Bukan saja urusan dunia sampean yang terancam, keselamatan akhirat sampean juga ikut terancam. Makanya yo cok seneng-seneng ae kabeh ku delon dhisik ya. Kalau memutuskan menikah lagi, satu, ojo kesusu ya. Sendiri itu berat, tapi bersama orang yang salah itu jauh lebih berat. Ojo kesusu. Kalau nikah lagi, prioritaskan juga karakternya, agamanya, lihat karakternya opo, tanggung jawab tanda, yang anak sampean ya opo. Tulok sing sungguh-sungguh, ojo kaitan tok. Wong saya PDKT biasanya nih manis tok ini. 3, musyawarah, ojo diputusno dhewe. Ya, musyawarah dulu, musyawarah sama keluarga, minta saran, ustate, tidak rembukan, pripun kita rembukan dulure, saudara-saudaranya, biar banyak masukan, biar tidak memutuskan sendiri. Oh, ini kadung cinta itu buta.
lihat dulu ya. Dan yang terakhir, kemudian apa Bu? Lihat juga kesiapan anak. Nih anak durung siap ojo. Anak itu kadang nggak siap, gitu loh. Dan yang terakhir tentu harus istikharah, jaluk yang Allah, minta tolong ya. Ya Allah, kalau ini baik mudahkan, takdirkan, kalau ini jelek batalkan dan jauhkan. Jadi saya ulang lagi, yang pertama untuk yang memilih menikah lagi, Bu, jangan dihantui perasaan merasa tidak setia, karena agama boleh ya. Kenapa agama membolehkan? Karena memang perempuan punya banyak kebutuhan dan banyak perempuan yang memang harus menjaga diri serta meringankan hidupnya dengan menikah lagi, karena itu agama tidak melarang. Jadi sojok dipikir omongannya wong soal itu. Yang penting hati-hati, jangan kesusu, dilihat baik-baik, lihat kesiapan anak, bermusyawarah dengan banyak orang ya, itu harus sampai lakukan, gitu ya Bu ya. Lah, kemudian yang kedua, ada yang memilih untuk tetap sendiri. Dekene ya ono sing ngono. Didekati laki-laki itu banyak, tapi tidak mau, itu ada. Bukan tidak cocok, memang tidak mau. Itu banyak, tidak usah tak sebut, ada beberapa. Yang memilih untuk tetap sendiri, ini biasanya omongan orang. Itu kadang yono sing nyalano. Kalau tadi disalano sebagai tidak setia, sing memilih sendiri itu kadang ya disalano. Ini kan menungso iku ndok benere wong ngene. Oh, benere wong ngene ya. Saya pernah ada ibu-ibu tuh yang memang beliau tipenya memilih sendiri. Saya tidak menikah lagi, Pak. Itu omongannya teman-temannya itu loh. Ya wis gak enak lah omongannya. Ndak oleh anti iki membenci sunnah anti iki. Oh, membenci sunnah, boleh memilih sendiri jadi membenci sunnah ya. Apa betul Bu, kalau ada suami meninggal terus perempuan memilih tidak menikah lagi lalu dia dikatakan membenci sunnah? Bukan. Bedakan antara membenci syariat pernikahan dan memilih sendiri karena pertimbangan hidup. Itu dua hal berbeda. Yang dikatakan membenci sunnah itu ketika ibu membenci syariat pernikahan, itulah yang dikatakan membenci. Nah ini tidak boleh, karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku bukan umatku. Membenci sunnah tidak boleh, nikah itu sunnahnya Nabi. Ibu tidak boleh membenci lembaga pernikahan. Tapi kalau ibu memilih sendiri karena pertimbangan hidup A, B, C, D, E, F, G, bukan membenci lembaga pernikahan itu sendiri, ibu tidak dikatakan orang yang membenci sunnah. Gitu loh. Itu jangan salah paham itu. Ada lagi teman-temannya itu bilang begini, anti nih tidak nikah lagi itu kehilangan kesempatan untuk masuk pintu surga dari pintu mana saja. Ada yang ngomong begitu. Ini memahami hadis secara tidak utuh. Memang ada hadis begini Bu, memang ada hadis begini. Idza shollat mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu mengerjakan sholat 5 waktu, wa shomat sahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, lalu dia mentaati suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannatin syi'ti, dari pintu surga mana yang kamu kehendaki. Hadisnya ya Pak, iya. Hadis itu sebetulnya ibu-ibu menunjukkan betapa mudahnya perempuan untuk masuk surga asalkan dia mengerjakan ibadah wajib dan dia taat kepada suaminya. Hadis itu bukan menunjukkan bahwa siapa yang tidak menikah lalu dia kehilangan kesempatan masuk surga, karena jalan masuk surga itu sangat luas. Ini seperti ada orang bilang begini, ini jalan tol menuju ke Surabaya. Itu bukan berarti itu satu-satunya jalan menuju Surabaya. Ada jalan-jalan lain. Masuk surga itu bisa melalui pintu Sabar, bisa melalui pintu
jihad, bisa melalui macam-macam, iya kan? Lah kalau ibu sudah pernah menikah, kemudian karena pertimbangan hidup memilih untuk tidak menikah lagi, ya bukan berarti ibu kehilangan kesempatan untuk masuk surga. Ibu bisa masuk pintu surga dari jalan puasa, dari jalan ini, ya. Jadi itu, Bu, banyak sahabiah perempuan yang juga memilih tidak menikah lagi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu menunjukkan bahwa memilih sendiri itu juga bukan hal yang salah sebetulnya itu. Saya tahu Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ketika diceraikan oleh Zubair, banyak laki-laki meminang dirinya. Dia menikah lagi, Bu? Tidak, sampai ajal tiba beliau tidak menikah lagi. Kenapa? Fokus membesarkan anak. Jadi ada banyak ibu memilih tidak menikah lagi itu karena ingin hadir penuh, ingin hadir utuh sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan itu bukan hal yang salah. Contohnya Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah itu. Gitu lah. Bisa juga, Bu, seorang perempuan memilih tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal karena pengen berjihad, itu juga bisa. Bisa loh, Bu. Contohnya Ummu Haram bil Milkan. Ummu Haram bil Milkan, saudaranya Ummu Sulaim, bibinya Anas bin Malik. Itu istrinya Abdullah bin Somit. Itu ketika suaminya ada, itu dia ikut perang loh, Bu. Ikut perang Uhud, ikut dia. Lalu ketika Abdullah bin Somit meninggal, dia tidak menikah lagi. Dia fokus ikut jihad terus itu. Ikut jihad sampai gugur di Pulau Siprus. Waktu jihad di Pulau Siprus, ibu kalau ke Pulau Siprus, wilayah Yunani sana, itu ada makam namanya makam Hele Sultan atau siapa. Itu sebetulnya makamnya siapa itu, Bu? Makamnya si Ummu Haram bil Milkan. Cuma disebutnya istilahnya itu siapa gitu loh dalam bahasa Turki, saya lupa nama makamnya itu. Karena beliau memang fokusnya kepada jihad. Nah, bisa jadi ada ibu-ibu meniru Ummu Haram bil Milkan. Pak, saya sudah pernah menikah, saya sudah punya anak. Dulu sewaktu suami saya masih ada, saya membaktikan untuk jadi istri yang soleha. Sudah saya lakukan kewajiban itu, suami pergi. Sekarang saya ingin cari ilmu saja. Dulu saya itu tidak bisa cari ilmu, saya ingin ngajar. Ilmu saya di pondok biar berguna. Saya mau ngajar tahsin, saya mau ngajar tajwid. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi memilih sendiri itu juga bukan hal yang salah. Pak Usman ini masih muda, Pak Usman masih umur 25, Pak Usman. Itu loh Pak Usman, suaminya meninggal, tidak mau nikah lagi. Kan tidak benar Pak Usman. Yang bilang tidak benar siapa? Bisa jadi meskipun umurnya masih muda, dia tidak sanggup memulai rumah tangga lagi karena hatinya sudah habis untuk suami pertama. Ada Pak Sahabiah seperti itu. Ada, Bu. Ummu Darda Sughra. Siapa? Ummu Darda Sughra. Ummu Darda itu ada dua ya. Ada Ummu Darda Kubra, ada Ummu Darda Sughra. Ummu Darda Kubra itu istri Abu Darda yang pertama. Ummu Darda Sughra itu istri Abu Darda yang kedua. Ummu Darda Kubra itu nama aslinya itu Khairah. Kalau Ummu Darda Sughra itu nama aslinya itu Hujaimah. Jadi itu dua perempuan yang berbeda, sama-sama Ummu Darda. Gitu ya, Bu ya. Nah, ketika Ummu Darda Kubra, istri pertama Abu Darda meninggal, Abu Darda itu menikahi anak yatim yang diasuhnya sejak kecil namanya Hujaimah itu. Dia kemudian disebut Ummu Darda Junior atau Ummu Darda Sughra. Selisih umurnya dengan Abu Darda sangat jauh. Wong anak asuh dimong mulai cilik itu lah. Terus istrinya mati terus ini dinikahi. Kan gitu. Kan koyo anake berarti ditinggal mati Abu Darda 2 tahun setelah kematian Ummu Darda, Abu Darda meninggal. Berarti usianya Ummu Darda Sughra itu masih sangat muda, Bu. Nikah lagi. Tidak, ditakokno khalifah pun dia tolak, Bu. Khalifah itu presiden loh. Ditakokno Muawiyah. Dilamar Muawiyah, ditakokno presiden. Nek sampean ditakokno pangeran Arab, umure selawe. Oh, gasken. Tapi tidak semua perempuan seperti ibu-ibu.
Ummu Darda cinta kepada suami yang usianya jauh melebihi dirinya, itu sudah pol-polan Bu, entek sudah rasa cintanya itu. Ditanya oleh Muawiyah itu, saya nikahi kamu, saya pinang kamu. Enggak katanya. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Nabi bersabda dari Abu Darda itu, dia tabiin. Kalau Ummu Darda Sughra itu tabiin, enggak pernah ketemu Nabi. Kalau Ummu Darda Kubra itu sahabat. Dia berkata begini, Nabi pernah menyatakan innal mar'ata li akhiri zaujiha. Perempuan itu akan menjadi istri bagi suami terakhirnya di surga. Bu, perempuan akan menjadi istri bagi suami terakhir. Kalau menikah beberapa kali, semua suaminya masuk surga, si perempuan akan menjadi istri bagi suami terakhir. Saya ingin tetap di dunia jadi istrinya Abu Darda, di surga saya ingin jadi istrinya Abu Darda, tidak akan saya gantikan dengan laki-laki lain. Wah, ini indah sekali kisah cintanya. Selama ini kita akan mendengar kisah cinta yang tidak benar, kisah Romeo Juliet, ya, mati bunuh diri. Apa indahnya kisah cinta seperti itu? Kisahnya Ummu Darda ini luar biasa. Jadi ada perempuan yang memang tidak siap menikah lagi karena hatinya sudah habis sama suaminya. Enggak, saya pengen jadi istrinya suami saya nanti di surga. Saya tidak mau nikah lagi. Ya mbok, ibu-ibu ya orang ngono ya ono mungkin dene mungkin ya. Bisa seperti itu. Tahu enggak Bu? Istrinya Utsman bin Affan yang terakhir itu usianya selisih hampir 50 tahun dengan Utsman. Utsman ketika menikah dengan Nailah, jadi istrinya Utsman itu pernah jadi menantunya Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Setelah istrinya meninggal, itu terakhir nikah sama Nailah Al-Farafisoh. Nailah Al-Farafisoh itu istrinya Utsman yang terakhir itu, tahu berapa usianya? Masih 18 ketika dinikahi Utsman yang hampir umur 75. Kacek piro Bu? 18 sampai 75 kacek piro? 18 sampai 75 ini kacek piro? Utsman sudah umur 75. Nailah umur berapa Bu? 18. Gadis cantik teko Irak. Nailah Al-Farafisoh. Utsman sudah tua, beruban, sudah botak waktu itu. Itu 75. Istrinya 8. Cintanya Bu, ngeri. Cintanya Nailah sama Utsman bin Affan itu ngeri. Padahal usianya bayang loh, 17, 18 moso 75. Ngeri cintanya. Ketika Utsman dibunuh, itu sempat mempertaruhkan nyawa untuk bela sampai jari-jarinya itu terputus. Nailah itu kena bacok orang-orang yang mau membunuh Utsman di rumahnya. Utsman kan dibunuh di rumahnya itu oleh orang-orang. Itu Nailah waktu itu yang Utsman baca Quran waktu dibunuh, itu mempertaruhkan dirinya untuk membela suaminya sampai tangannya, jari-jarinya ketebas pedang itu terputus Bu. Ditinggal mati Utsman, usianya masih muda Bu, masih sekitar 23-an itu. Ketika Utsman meninggal terbunuh itu, tahu Bu yang Minang begitu banyak, ditolak semua. Enggak, saya sampai kapanpun ingin tetap jadi istrinya Utsman di surga, di dunia maupun di surga. Dilamar khalifah, dilamar Muawiyah juga, dia tolak Bu. Nolak itu sampai berkali-kali. Dilamar pertama ditolak lesan, enggak, saya tidak mau nikah lagi. Enggak putus asa, menjadi cantik, diulang lagi, dilamar lagi. Terakhir Bu, dikirimi potongan giginya 2 sambil dikirimi surat, saya sudah tua dan tidak cantik lagi, ini buktinya gigi saya copot. Gelem rabi wong ngompong sampai juga nek sampai gitu loh Bu. Mau 2-3 tuh tidak mau Bu. Jadi ada perempuan yang memilih sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bisa jadi karena fokus membesarkan anak seperti Asma binti Abu Bakar. Yang kedua, bisa jadi apa Bu? Hah? Apa tadi? Loh, baca macam-macam. Apa tadi?
Bisa jadi pengen berjihad. Ada di ibu-ibu di sini, enggak Pak, saya sekarang dunia saya fokuskan ngurusi anak-anak yatim. Saya sudah selesai dengan dunia itu. Saya enggak mau nikah lagi. Itu ada ibu-ibu di sini. Saya mau jadi aktivis saja wis. Itu ada. Ya, seperti Ummu Haram bil Milkan. Ada juga yang cintanya memang sudah habis bersama suami, ingin tetap jadi istrinya nanti di surga. Contohnya Ummu Darda Sughra sama siapa? Naila Al-Farafisah ini. Jadi tidak ada yang tercela bagi perempuan yang memilih sendiri. Cuma Bu, yang memilih sendiri juga jangan merendahkan mereka yang memilih menikah lagi. Koni kuwasi, cicekne. Jangan mengukur cincin orang dengan jari sendiri. Gitu ya Bu ya. Dua, kalau memutuskan sendiri, isi kesendirian dengan ibadah, dengan amal. Ojo ngelamun tok ae. Ndak kabeh mana tapi ngelamun ae. Ya ojo ya gitu ya. Itu. Yang ketiga tentu apa? Jaga kehormatan. Memilih sendiri tapi ya aduh nyamu lanang nggak sih flirting terus, jangan ya. Jadi kalau memutuskan sendiri dijaga kehormatannya gitu. Nah, ini yang kedua, yang memilih sendiri. Jadi memilih sendiri pun boleh, tidak tercela dalam agama. Memilih menikah lagi juga boleh, asal semua dilakukan karena Allah, ya Bu ya. Tidak ada yang tercela. Pak Usman, saya bukan keduanya. Maksudnya ya apa Bu? Sajane aku ya kepingin rabi maneh, tapi golek wong lanang itu sorone Pak Usman. Kita bahas ini. Ini kita bahas yang ketiga. Nih, mayoritas yang di sini itu koyoke iku. Nek sing yang pertama tadi ya ono saya tahu ada ya yang memilih menikah, pengen nikah lagi tapi itu takut berkhianat, merasa berkhianat. Yang kedua memilih sendiri juga ada. Nah, yang ketiga ini mayoritas dari ibu-ibu. Sajane kepengin rabi maneh, masalahnya do ono. Nah, ini yang kita bahas. Ya Bu ya. Ono waktune saya tenang aja ya. Hah? Oh iya. Lah ini mayoritas ibu-ibu koyoke sing ketiga iki ya. Pengen rabi maneh tapi ndak ono. Sebelum saya membahas apa sikap terbaiknya, gini Bu ya. Mungkin Ibu tanya dulu sebelum saya bahas sikap terbaiknya. Jadi gini, kenapa sih Pak Usman kok sulit sekali nyari laki-laki itu? Memang usia harapan hidup laki-laki itu pendek Bu. Laki-laki itu meninggal lebih dulu dari perempuan. Nek ndak perokok ya rodok dawa didik 60-an itu ya. Mati wis biasa wong lanang itu. Lek rokok Pak 46 48 di bawah 50. Nek merokok ya, merokok itu cepat sudah ya. Kata-kata udah begitu wis ya. Nek ndak rokokan Pak, gaya hidup sehat saiki wong lanang 70 iku wis. Aduh wis saiki ku soro wis saiki. Ono wis. Dadi sampean misale saiki 50 golek dudu umur 55, wangel wis. Gak ono, wis mati kabeh wong sakmono. Mati kabeh wis. Gak ono temenan iki. Lho pancen iya, memang iya. Saya katakan itu fakta. Laki-laki itu memang usianya pendek Bu, memang pendek itu loh. Coba teliti tentang sama suami sama pendek-pendek kan, memang begitu, pendek-pendek lelaki itu. Nah, dari dulu memang begitu ya, usia harapan hidupnya pendek. Jadi memang ya inilah yang terjadi Bu ya. Kalaupun ada 1 2 duda itu pun yo milihnya masalah ya. Angel kepilih kan begitu ya Bu ya. Terus koyo-koyo sembuh wis angel kepilih. Ya itulah memang ya apa realitas hidup seperti itu. Nah, saya ingin membahas Pak Usman, gimana ya Pak Usman sekarang sikap terbaik saya dalam kondisi seperti ini. Berat seperti terasa hidup saya. Enggak beratnya opo? Ibu tulang punggung sekarang itu. Bukan tulang rusuk lagi, tulang punggung. Sekarang itu. Ya. Belum lagi kalau usianya masih muda, hasratnya masih besar. Waduh, itu rasanya malam terasa panjang, harus memeluk sepi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Apa? Lu kan iya kan? Nek sing tuwek-tuwek mungkin ndak sing nom-nom itu. Masya Allah, iya kan? Belum lagi kalau berjalan melihat pemandangan rumah tangga lain yang utuh, itu terasa hati itu loh Bu. Belum lagi saat ada masalah, air mata tumpah tanpa bisa bercerita kepada siapa. Iya Bu ya.
Yang pertama, Bu, yang pertama. Sibukkan diri dengan ibadah. Apa, Bu? Sibukkan diri dengan ibadah. Sibukkan diri dengan ibadah. Sing pateng ibadah ibu, ibadah wajib, ibadah sunnah dipatengno. Fungsinya apa, Pak? Untuk mengalihkan perhatian bagi ibu sing hasrate sik gede, itu supaya perhatiannya itu teralihkan. Nek akean nganggure ibadah kurang, pikirane merunu, gitu lah, Bu. Ibadah iki, amal iki, ben hasratnya itu teralihkan kepada hal yang positif. Gitu ya, Bu ya. Sing nom-nom terutama iki, ya. Ibadahnya diwanteri, ya. Itulah. 2. Cari komunitas yang positif. Lah, sampean bergabung di mana, Bunda Yatim ini? Ini contoh yang baik. Kenapa, Pak? Supaya tidak merasa diri sampean sendiri. Beban itu akan ringan ketika merasa bahwa yang mengalami bukan cuma kita, kan begitu ya, Bu ya? Ada ibu-ibu saya tanya itu, Bu, sampean enggak kepingin rabi mana, Bu? Ya kepingin, Pak, dono calone sing gedhe. Lah terus sampean kan sik enom, terus apa masalah ngono, Pak? Lu akeh kancane, Pak, dudu aku tok iki. Lah ngene iku jawabe. Wakil Pak koncone dudu aku tok. Ngene iku jawabe. Ambil aku ah. Moh. Aku mangane titik sak sendok ngene. Tapi sendoke bego. Ndak tak guyone. Jadi begini, Bu. Beban itu akan ringan ketika dipikul bersama. Loh, ning ngene jajang lompok, dudu aku tok tibae, akeh kancane. Kan gitu ya, Bu ya. Menjadi lebih ringan. Itu tujuannya ibu ngumpul di sini tuh biar makin kuat mentalnya. Itu fungsinya gitu. Kadang-kadang dicak ngelenceng bareng begini, dicak ngelenceng bareng Bu begini kadang. Ya, itu salah satunya ngaji bareng, golek ilmu bareng, kan gitu. Ya, cari komunitas yang positif. Dan yang ketiga, Bu, pancene kudu sabar dan berserah diri. Saya mau buka satu kisah dulu. Sabar dan berserah diri. Sabar dan berserah diri. Ya, sobrun wa aslamang. Ini, Bu. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang sebetulnya mengajarkan kita cara menyikapi musibah. Sebetulnya banyak. Saya ambil satu saja. Sebuah ayat yang mengajarkan bagaimana cara kita menyikapi apa, Bu? Loh, Quran itu kan obat toh, Bu. Nggih, sifat nggih, penyembuh hati nggih, Bu nggih. Termasuk penyembuh kesedihan, kegalauan, keputusasaan. Loh, begitu banyak kisah di dalam Al-Qur'an itu laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Banyak kisah di dalam Al-Qur'an itu mengandung banyak pelajaran bagi orang yang punya akal. Begitu banyak kisah tentang musibah itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Saya mau ngambil yang terkait bulan ini saja. Sebentar lagi ini sama mau apa sih, Bu? Mau korban kan? Saya mau mengambil pelajaran menyikapi musibah ini, termasuk kehilangan suami dari kisah tentang korban. Sama tahu kisah tentang korban itu kisahnya tentang siapa, Bu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya bacakan ayatnya di surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 107 ya, Bu ya. Kisahnya adalah ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah melalui sebuah mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Betul ya, Bu ya? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nak, saya mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Ya apa pendapatmu, Nak? Gitu loh. Kan begitu itu. Apa kata Ismail? Berkata Ismail, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Perhatikan, Bu. Ujian apa enggak ini, Bu? Ujian, dan ujiannya bukan kaleng-kaleng, bukan kehilangan suami. Ujiannya disuruh nyembelih anak, mau diambil sesuatu yang paling dia cintai. Saya tanya, sampean ambek bojo iki lebih berharga mana? Berharga bojo apa anak? Anak.
Sik, aku takon, berharga bojo apa anak? Yo berharga anak lah. Bojo ono gantine, anak ono gantine. Wes, saya tanya ini. Ono loro, wong loro. Anake sampean loro tengah wengi, bojone sampean loro tengah wengi. Sing sampean gonyak rumah sakit sing ndi dhisik? Anak, ndange kok bojo. Nggih napa nggih? Anak lah. Saya tanya dulu, duit sampean bulan iki pas-pasan. Anak sampean butuh bayar sekolah, bojo sampean celonone bolong. Sing sampean dhisikno bayar sekolah anak apa nukono sange bojo? Bayar sekolah anak lah. Bojo babano ngono celonone bolong gobol aku iki. Kan begitu. Sampeyan teko pasar, anake nangis, bojone nangis kusal-kusal. Sing sampeyan tekane dhisik sapa? Anak dak kok bojone, ya. Berarti yang berharga mana, Bu? Anak lah. Ya. Ini diuji oleh Allah. Mau diambil bukan pasangan hidupnya, anak yang tunggu sekian lama diambil oleh Allah. Nggih napa nggih? Apa kata Ismail tadi? If al-matu'mar satajuduni insyaallah minas. Prinsip satu menyikapi ujian. Uang iku kudu iki ngajarno sampean, sewaktu-waktu hal yang paling sampean cintai dalam hidup itu akan diambil oleh Allah. Dudu mek bojo, iso anak. Apa sikap pertama, Bu? Sabar. Satajidune insyaallah minas sabirin. Sabar kuduan, Bu. Itu pelajaran menyikapi musibah. Kenapa ini diceritakan di Al-Quran? Cuma sampean belajar. Karena tiap orang akan mengalami hal sama. Sesuatu akan diambil oleh Allah yang paling dicintai. Ibrahim yang paling dicintai adalah anak. Diambil oleh Allah. Sampean yang sampean cintai suami, diambil oleh Allah. Mau direaksi oleh Allah. Dilihat reaksi sampean. Apa sampean mengucapkan seperti yang diucapkan Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, saya sabar. Insya Allah saya sabar. Apa begitu? Apa protes yang Allah? Itu yang mau dilihat. Ismail tidak tahu kenapa harus saya yang disembelih. Ibrahim tidak tahu kenapa harus anak saya yang disembelih. Sampean pun tidak tahu kenapa Pak suami saya yang mati. Kenapa bukan suaminya orang lain? Enggak apa enggak? Emang Ismail tahu kenapa dirinya yang harus disembelih? Kenapa kok anak saya? Kata Ibrahim. Misalnya begitu. Enggak kan? Ini kenapa, Bu? Karena ujian yang datang kepada kita itu jawabannya seringkali, Bu, membingungkan akal kita. Kenapa sih? Kok anak saya? Kenapa? Suami saya. Tugas seorang hamba itu bukan memahami takdir, tapi menerima takdir. Takdir itu tidak kita ketahui rahasianya. Ada takdir rahasianya baru kita ketahui setelah bertahun-tahun. Ada takdir yang baru kita ketahui rahasianya setelah di akhirat, Bu. Tugas sampean itu sabar. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, falamma aslama, maka ketika keduanya telah berserah diri. Duduk sabar tok lho, Bu. Berserah diri. Lah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, setelah keduanya berserah diri, Ismail meletakkan dahinya itu di batu siap disembelih. Berarti sabar terus berserah diri, itu yakin bahwa yang dikehendaki Allah itu yang terbaik, bahwa Allah itu tidak zalim sama kita. Apa yang terjadi? Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil, hei Ibrahim. Sudah berserah diri itu sudah siap
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Sudah siap itu. Ya, dipanggil oleh Allah. Wa nadainahu, kami panggil dia. Ayya Ibrahim, hei Ibrahim, qad sadaqta ya, kamu sudah membenarkan perintahku dalam mimpiku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian cara kami memang untuk memberi balasan atas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini memang ujian yang sangat gede, yang sangat besar. Ya, fa fatainahu bidzibhin adim, dan kami ganti Ismail itu dengan sembelian yang besar. Ismail diambil, dikasih, diganti apa Bu? Kambing gibas yang gede. Terus Ibrahim ditambah bonus karena lulus ujian, dikasih anak namanya Ishak. Apa pelajarannya Bu? Nek diparingi ujian, sabar, berserah diri, wes, letakkan keningnya, mau disembelih itu letakkan ini wes, ya, insya Allah akan diganti wedhus gibas, bahkan dikasih bonus. Bisa dipahami ceritanya ini? Suami diambil yang paling dicintai. Ibu tidak harus bertanya kenapa suami saya, Pak. Tidak, Ismail tidak mengatakan begitu. Satajiduni insyaallah minasabirin. Insyaallah saya akan selama saya berserah diri, wes tak letakkan wes dari saya, wes belian wes ya Allah, saya pasrah, nerimo ya Allah, yakin yang terbaik wes. Insya Allah diganti wedhus. Kapan Pak wedhus kibase mulai biyen ndak ono? Menengo, sing sabar. Allah yang kapan memberi wedhus kibasnya itu. Wedhus kibasnya ini bisa bermacam-macam. Ya Allah, bisa berupa nanti kesuksesan anak-anak sampean. Sampean diangkat derajatnya oleh Allah. Sapa kok semuti keng anak-anak sapi, mbok rondo anake dadi bupati. Ya, bisa dah tahu kita, ya. Bisa juga wedhus kibasnya nanti dikasih di ya Allah, duka ide swarga mungkin besok kayak gitu ya. Gitu loh Bu, ya, bisa jadi gitu. Atau bisa jadi nanti juga hadir seorang jodoh. Siapa tahu? Kan tidak ada yang tahu. Ya. Tapi sabar itu bertingkat. Sabar itu ya tingkat-tingkatan Bu. Sabar itu kelas-kelasan. Ya Bu ya. Ono sabar kelas biasa, ono sabar kelas tinggi sing diarani sabrun jamil. Apa Bu? Wah, iki duduk sabar biasa ya Bu. Ana sabru, sabar biasa ya Bu ya. Nggih. Sabar biasa iku ngene Bu. Sampean iku cukup sudah diarani sabar kalau misalnya sampean kalau sampean dapat musibah, hatinya ridho, tidak protes, lisannya tidak menggugat takdir, sampean tetap taat ibadah, tidak lagi kepada maksiat, sampean sampun cukup diarani sabar. Misale usaha bangkrut, sampean diarani sabar, atine nerima ridho. Ya jenenge wis Allah sing netepno takdir kula terami Gusti, ngoten nggih, atine ngoten. Lesane yo gak tau ngomong, kok iso yo aku yo ndak, ya lesane ndak, atine ndak. Terus ndak mlayu nyang dukun, ndak nyari nyang narkoba, minum-minum keras, ndak ninggal salat, tetep salate tetep. Nah, itu sudah dikatakan apa Bu? Tapi ada level sabar yang lebih tinggi. Namanya apa Bu? Namanya apa? Sabrun jamilun. Sabrun apa? Sabar yang indah. Nek iki sabar, tapi ono sabar sing luwe indah. Nek ono wong antri dek samsat, pegel, duge antri karyawane samsat gregetno, dhek tetep ndak ngamuk, ndak nyepak pot. Iku jenenge sabar ya Bu ya. Termasuk sudah apa Bu? Tapi metung ta. Wira wiri ngene.
Nah, iki ya sabar tapi sabarnya tidak sobrun jamil. Jadi ada sabar yang lebih tinggi, Bu. Sabar itu namanya ada sobrun jamil. Di Quran itu disebut 3 kali. Pertama surat Yusuf 18 tentang ucapan Nabi Yusuf, Nabi Yakub ketika anaknya itu diberitahukan oleh saudara-saudaranya katanya dimakan serigala. Waja'u ala komisi bidzamin kadib, ketika saudara-saudara Yusuf datang membawa baju yang dilumuri darah kambing, yang diomong Yusuf dimakan serigala itu loh. Iya kan? Kepada siapa? Nabi Yakub kan gitu. Bapak Yusuf dimakan serigala kan gitu. Padahal adiknya dipasukkan sumur, dijual. Kan begitu ceritanya itu. Wajah wala komisi bidzamin kadib. Kan gitu. Ya, nah itu. Apa itu kemudian apa itu ayatnya ya? Apa? Saya lupa itu. Nah, Nabi Yakub itu mengatakan fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Kesabaran indah, kesabaran sobrun jamilah ya, dan Allah lah tempatku meminta tolong atas apa yang kalian ceritakan tadi. Itu kalimat pertama. Kalimat pertama sobrun jamil itu di surat Yusuf 83. Surat apa, Bu? Surat Yusuf 83 sama. Ketika adiknya Yusuf namanya Benyamin hilang juga. Dibawa ke Mesir ternyata apa? Hilang juga, ditangkap itu. Itu ngomong qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Kamu saja yang menganggap ucapanmu baik ya. Fasobrun jamil asa ayatiyani asallahu ayatiyani jami'a ya. Jadi itu sobrun jamil. Kemudian yang ketiga itu di surat Ma'arij, perintah kepada Nabi Muhammad ketika dibantah oleh orang-orang Quraisy ya, yang menantang-nantang azab. Muhammad, kalau memang azab itu benar, mana ayo? Itina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Ini azab itu benar. Kene dono dihadapi. Nabi Muhammad diperintahkan fasbir sobron jamila. Bersabarlah kamu Muhammad dengan sabar yang indah. Berarti ono sabar sing kelas tinggi, Bu. Sabare kelas para nabi, sabare Nabi Yakub, sabare Nabi Muhammad. Jenenge sobrun apa, Bu? Jamil. Ya apa sobrun jamil? Nek diterangno dawa. Tak kei singkate ya, Bu. Tak kei singkate ya, Bu ya. Sobrun jamil itu pertama ndak akeh cerita yang wong. Bu. La sakwa fihi kata para ulama. Tidak cerita-cerita sama orang. La sakwa fihi. La sakwa fihi. Mboten akeh cerita teng tiyang, nggih. Diarani sabar, ati nerima, lisan boten gugat takdir, perilakune tetep taat ibadah, boten maksiat niku sabar. Tapi nek cerita ae nang wong, iku sabare kurang indah. Uang dagangan sepi, atine nerima, ndak tau gugat takdir, ibadahe pancet, maksiat golek dukun pelarisan yo ndak. Tapi anggere ana pembeli diceritani. Oh, dagangan sepi saiki cak. Oh, iku sabare ndak indah iku. Ya, karena sobrun jamil itu seperti Nabi Yakub dikatakan di ayat selanjutnya, innama asku bathi wa husni inallah. Saya hanya akan cerita kesedihanku ini hanya kepada Allah. Tadi sobrun jamil gak kakek cerita. Nek bojo mati diarani sabar, atine nerima, mboten gugat takdir, ibadahe tetep mboten maksiat niku pun sabar, Bu. Sobrun jamil ndak sekaya wong dicerita, ndak titik-titik pangan status sendiriku sendiri kapan unda, ndak banyak-banyak begitu ya. Sabarnya menjadi hilang indahnya ya. Itu ya, Bu ya. Yang kedua apa, Bu? Disebut sobrun jamil itu tetap ikhtiar dan optimis. Nabi Yakub di ayat selanjutnya mengatakan, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf akhihi wala yai'asu min rauhillah wala yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Anak-anakku, tetaplah ikhtiar, cari tahu kabarnya Yusuf dan adiknya Benyamin. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah. Bu, berarti yang disebut sobrun jamil itu bukan sekedar nerimo ning ati, tapi hatinya tetap optimis dan tetap ikhtiar.
nek usaha bangkrut dia kan Sobrul Jamil, yang pembeli yo gak patek cerita, gak sekaya wong diceritani, dia tetap optimis, tetap ikhtiar, buka warungnya tetap isu, tutupe sore, bismillah budal tetep. Wah iku jenenge Sobrul Jamil. Atine ndak protes tapi wegah kate dodolan. Cak ndak budal dodolan. Guys, susah. Iku ya jenenge ndak Sobrul Jamil, walaupun sabar kurang indah sabarnya gitu loh. Ya, nah ibu-ibu yang pengen menikah lagi, ditinggal mati suami, ya. Sabar seperti Ismail dan Ibrahim. Kalau bisa sabrunnya Sobrul apa Sobrul Jamil. Ojo akeh-akeh cerita nyang wong ya Bu ya. Ojo sekaya wong disambati ya Bu ya. Sabar kayak kabeh wong diceritani disambati. Ya. Nah, itu sabarnya ndak indah. Kemudian apa lagi? Tetap optimis dan tetap ikhtiar ya apa ya sing nem di rumah awake ya ta ya sapa kok kesuk-kesuk teko judune nek kandhake lho aja putus asa ku maten awake perbaiki kepribadiannya kan begitu ya Bu ya menempuh jalan minta tolong temannya minta tolong ustadznya ustadz barangkali ono calon untuk saya tolonglah ndak apa-apa jaluk tolong dulure ndak apa-apa iya kan Hafsah dicarikan oleh Umar oleh ayahnya minta tolong bapaknya ndak apa-apa minta tolong kakaknya ndak apa-apa ya Umar mencarikan untuk Hafsah ya dan seterusnya ya mudah-mudahan apa jenenge ibu-ibu yang di sini semua yang memilih menikah lagi ada lelaki mendekati tadi langkahnya jangan ragu perhatikan faktor-faktor tadi ya Bu ya jangan ragu kadang-kadang menikah lagi juga mendatangkan kebaikan baru betul ya Bu ya bayangkan fi bud'i ahadikum laka sedekah melayani suami saja itu sedekah nggih Bu nggih lu kan enak ya Bu ya oh iya, jadi yang mau menikah lagi calonnya ada baik nikah supaya terbuka pintu kebaikan-kebaikan baru ya. Nah, yang memilih sendiri tidak ada masalah karena Asma bin Abu Bakar juga memilih sendiri, Nailah Al-Farafisah juga memilih sendiri. Yang penting jangan meremehkan yang menikah, gitu ya Bu ya. Nah, yang ingin menikah lagi jodoh tak kunjung datang. Contohlah Ismail dan Ibrahim bersabar dan berserah diri. Insya Allah muga-muga digenti wedhus gibas. Mbok kapan waktune wis pasrah ae. Ngoten ya Bu nggih. Sepenting bunga ngoten ae wis. Ya. Syukur-syukur nek sabare munggah level. Sabarnya itu adalah sabar yang disebut dengan Sobrun Jamil. Sabare kok sabare Nabi Yakub, sabare kok sabare Kanjeng Nabi Muhammad. Sampun demikian yang saya sampaikan. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang talak. Tentang apa Bu? Talak. Kita tutup bahasan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya boleh, yang enggak tanya ya wis. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi' li rizqan thayyiban fantub alayya taubatan nasuha